Sekarang pertanyaan unit berikutnya. Unit berikutnya adalah grid chamber ya. Sekali lagi saya sampaikan grid chamber ini nggak wajib, kadang-kadangnya sangat tergantung dengan karakteristiknya. Jadi saya cerita lagi, saya ingat betul waktu di ada perlombaan itu beberapa hampir semua kelompok mahasiswa itu merancang pengolahan skala masyarakat, skala komunal ya. Itu merancang ada grid chamber. Jadi unitnya banyak betul ya. Padahal lahannya yang dikasih sama penyelenggara itu kecil betul ya. Nah, itu karena tadi tidak mempertimbangkan karakteristik. Jadi skematik tadi itu semua unitnya didesain sama mahasiswa ya. Jadi saya bilang ini sangat tergantung sama justifikasi dari karakteristik air limbahnya. Jadi nggak wajib sebetulnya ada grid chamber ya. Nah, di Bojong Soang itu ada grid chamber. Di Jababeka ya untuk pengolahan air limbah domestiknya ada grid chamber. Di mana lagi yang saya lihat ada grid chamber ya. Tapi kalau skala-skala komunal hampir tidak ada grid chamber sebetulnya ya, yang skala-skala kecil ya. Itu tidak ada. Jadi hati-hati betul dalam melakukan perencanaan IPAL ya, sangat-sangat tergantung dengan karakteristiknya. Nah, grid chamber itu apa? Grid chamber itu salah satu proses pengendapan sebetulnya ya, sama saja, hanya tipenya yang berbeda ya. Kalau kalian belajar unit operasi, unit proses, masih ingat ya ada berapa tipe proses sedimentasi ya. Nah, grid chamber masuk ke tipe mana ya, jadi saya nggak akan bahas itu ya. Jadi grid chamber itu sebetulnya salah satu proses pengendapan ya. Jadi sama saja, mana kursornya. Ini dia ya. Nah, ini ya. Kalau kalian perhatikan dari screen ya. Nah, nanti air limbahnya masuk ke dalam sebuah chamber atau sebuah tangki atau sebuah saluran ya. Nanti kecepatannya itu berubah sebetulnya ya. Jadi kalau di proses pengendapan itu yang kita manage itu adalah kecepatan sebetulnya. Ya, yang kita atur adalah kecepatan air limbahnya ya. Sehingga kecepatan air limbah ini memberikan kesempatan bagi partikel-partikel tadi, grid tadi ya, yang memiliki kecepatan pengendapan tertentu untuk bisa mengendap ke dasar tangki atau ke dasar salurannya atau ke dasar chambernya ya. Nah, jadi yang diatur adalah kecepatan pengendapan. Nah, jadi yang direkayasa adalah kecepatannya. Nah, sebelah kanan ini ada beberapa foto ya. Ini yang di atas saya nggak tahu di mana, saya ambil dari internet ya, bentuknya saluran. Yang di bawah ini, dua buah yang di bawah ini saya ambil sendiri di Jababeka ya. Jadi bentuknya saluran ya. Saluran ya, dia punya lebar saluran tertentu ya, sehingga dia agak lambat sebetulnya dibandingkan sama inletnya ya. Inletnya ada di bagian sana ya. Di bagian sini inletnya ya, inlet. Dia masuk ke sini, dia ada dua ya. Kalau kalian perhatikan sebetulnya ini ada dua saluran ya. Saluran satu, ini saluran dua ya. Nah, ini kecepatan alirnya berubah relatif lebih laminer ya. Kemudian karena dia kecepatannya berubah, maka si gridnya tadi yang punya kecepatan pengendapan lebih besar, maka dia eh, punya kesempatan untuk lebih untuk mengendap ke dasar tangki ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kurang lebih bentuknya. Biasanya kita bentuknya dua saluran seperti ini ya. Nah, dalam perencanaan biasanya dibuat lagi-lagi saya sampaikan dalam perencanaan sangat tergantung sama justifikasi engineer-nya ya. Nah, saya kasih contoh di sini dia buat dua saluran ya. Kenapa dibuat dua saluran ya? Karena misalkan ketika debit minimum, debit rendah, maka yang dibuka itu satu saluran saja. Jadi ini ditutup sama dia. Tapi ketika debit maksimum ini dibuka semua. Tujuannya apa? Agar key yang ada di sini ya, key yang ada di sini dapat memenuhi kriteria desain dari grid chamber. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini pengaturan saja ya. Nah, kemudian saya lewatin. Nah, ini jenis-jenis grid chamber ya. Ada yang kita gunakan kita sebut sebagai vortex ya. Ini contohnya vortex ya. Jadi dia memanfaatkan gaya sentripetalnya ya. Jadi karena dia memiliki massa yang lebih berat, nah, sehingga ketika dia berputar dia akan terkumpul pada satu titik kemudian menuju ke pembuangan ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini digunakan di IPAL Suwung Denpasar ya. IPAL Suwung menggunakan prinsip seperti ini ya. Nah, ini kriteria desainnya, sumbernya dari buku ini ya.
bisa menggunakan Kasim atau menggunakan Metcalf atau menggunakan kriteria desain yang standar-standar yang lain ya. Dari asosiasi yang lain ya. Biasanya kita merujuk ke Amerika ya. Nah, waktu detensinya berapa? 45 sampai dengan 90 detik. Jadi cukup cepat dibandingkan proses sedimentasi di prasedimentasi, nanti kita lihat ya. Kecepatan horizontalnya berapa? 0,24 sampai 0,4 meter per second. Kecepatan pengendapan untuk partikel yang 0,2 mm ukuran butirnya ya, itu 3,2 sampai 4,2 feet per menit ya, satuan masih feet, hati-hati ya. Diameter partikel yang lebih kecil 0,15 ya, punya kecepatan yang lebih rendah 2 sampai 3 feet per menit ya. Spesifik gravity dari grid itu 1,5, spesifik gravity material organik ya, karena organiknya juga pasti sebagian sedikit itu akan mengendap juga ya, jadi nggak hanya grid sebetulnya ya. 1,02, overflow rate-nya di debit maksimum kurang lebih 0,021 sampai dengan 0,023 ya. Nah, ya. Jumlah grid yang disisihkan 5 sampai 200, head loss melalui grid 30 sampai 40%, jadi berkurang 30 sampai 40% dari titik awal. Jumlah bak minimal 2 ya. Boleh nggak? 1 jarang ya, karena biasanya mempertimbangkan fluktuasi ya. Kedalaman 2 sampai 5 meter. Oke ya. Waktu detensi 20 sampai 30. Nah, ini sama aja ya untuk vortex ya. Nah, ini nanti saya lewatin saja ya. Nanti kita belajar latihan soalnya besok saja ya. Mungkin minggu depan latihan soalnya, karena sekarang udah jam 14.20 ya. Nanti kalau semuanya hari ini dipelajarin latihan soalnya, nanti kepanasan ya. Oke ya. Nah, ini settling teori ya. Kita kenal ada yang namanya VS. VS itu apa? VS itu adalah kecepatan pengendapan ya. Ada yang disebut sebagai VH. VH itu apa ya? Score velocity. Sebetulnya ini kecepatan maksimum untuk menghindari terjadinya gerusan grid yang sudah mengendap di dasar. Jadi harus mempertimbangkan itu. Dia nggak boleh terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat maka dia akan menggerus si grid yang ada di dasar, sehingga nanti terangkat lagi ke effluent dari unit grid chambernya ya. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Jadi intinya VS itu biasanya lebih kecil dari VH ya. Nah, ini settling velocity mana kursornya? Ini dia ya. Settling velocity untuk sand dengan ukuran 0,1 itu 25 meter per hours ya. 0,2 nya 74 ya. Ini saya ambil dari, saya lupa literaturnya ya. Nanti saya ingat lagi ya, ini informasi apa settling velocity-nya dari mana ya. Oke ya, ini dicatat saja ya. Pak, Ya. maaf Pak, tadi VH apa ya? VH itu score velocity. Ya, score velocity itu kecepatan horizontal sebetulnya ya. Ini kecepatan horizontal yang intinya gini, ini kita harus atur untuk mempertimbangkan agar tidak terjadi gerusan di dasar. Ya, di dasar itu kan zona pengendapan atau tempat terakumulasinya grid yang kita endapkan. Ya, kalau misalkan VH-nya terlalu cepat, maka ya horizontal ini lebih cepat dari skor velocity-nya, maka akan terjadi gerusan di dasar sehingga akan mengangkat kembali gridnya ke effluent saluran. Ini yang kita cegah, ini nggak boleh. Jadi dia harus tetap di bawah skor velocity-nya, dia harus di bawah si kecepatan horizontal ini harus di bawah skor velocity-nya. Gitu. Dan ini agak sedikit rumit ya persamaan, nanti saya pikir harusnya di unit operasi sudah dipelajarin ya, karena ini sangat tergantung dengan tadi pengaruh dari friction ya. Sebetulnya skor velocity itu sangat bergantung dengan bentuk dari partikelnya ya, tapi saya yakin kalau di grid chamber biasanya kita asumsikan dia bentuknya bulat tuh ya, asumsinya ya. Ya tadi ya, ini cukup kompleks sebetulnya kalau diturunin. Oke, ada lagi? Pak mau nanya Pak, Yap. yang tadi Pak yang ke kriteria desain tadi yang satu ada yang Tobanga, Tobanga, Iya, coba lulus ya. Terus? yang satunya si Tobanga, yang satunya lagi Kosim gitu. Itu harusnya tuh apa namanya tuh namanya konsisten ya, konsisten pakai satu sumber atau boleh ganti-ganti? Sebetulnya sebisa mungkin konsisten ya, karena lebih bagus sebetulnya saya menunggu ada lulusan real yang mengcreate sendiri kriteria desain ini versi tropis tuh, negara tropis ya, untuk seluruh unit lah, khususnya proses biologi ya, karena kita selalu mengacunya kepada literatur negara-negara subtropis ya.
Nah, sebetulnya kok harusnya konsisten ya, tapi seringkali kalau kalian baca literatur ya, kadangkala di literatur ini ada parameter yang tidak disebutkan. Jadi terpaksa kita harus mengambil dari literatur yang lain. Oh, di literatur si apa Tobanonglus nih nggak menyebutkan kedalaman. Oh, terpaksalah kita mengambil dari Kasim untuk kedalamannya, karena informasi kedalaman itu informasi desain yang sangat penting. Nggak mungkin kan kita mengasumsikan 10 meter kedalamannya ya, kita harus punya acuan di situ gitu. Jadi terpaksa harus menggunakan literatur yang berbeda. Jadi awalnya usahakan dari satu literatur. Oke? Terima kasih Pak. Oke ya. Oke, kalau gitu bagaimana menggunakan persamaan ini ya? Contoh soal ya. Bla 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 bla, grid punya diameter 0,2 mm, specific gravity 2,65 ya. Dengan particle size sebesar itu, nilai CD itu apa? CD itu adalah drag coefficient ya. Drag coefficient itu sebetulnya gini. Drag coefficient itu kalau di mekanika fluida ya itu terkait dengan bentuk dari partikelnya yang akan mempengaruhi tingkat aerodinamis dia ketika bertemu fluida. Nah, apa itu? Jadi pusing ya. Kurang lebih itulah ya. Buka lagi pelajaran mekanika fluidanya ya. Nanti nilai itu drag velocity ya terkait dengan tadi aerodinamikanya partikel ya. Yang akan mempengaruhi sebetulnya bentuk dari partikelnya ya. Bentuk kalau kalian bentuk partikel bulat sama petak, nah, nilai CD-nya berbeda. Antara mobil Kijang sama mobil F1, nah itu nilai CD-nya beda ya, karena lebih aerodinamis untuk F1 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian F-nya frictionnya 0,03 dan 0,06 ya. Bla 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 bla. Specific gratis 1,1. F-nya determine the settling velocity dari grid dan score velocity-nya dan organic material ya. Nah, ini kurang lebih persamaannya ya. Settling velocity ya tinggal dimasukin aja, ini gampang banget ya. Sama ini ya. Ini kan cuma latihan bagaimana cara menggunakan persamaan dan untuk soalnya seperti apa kira-kira ya. Mana kursornya ya. VS persamaannya tadi sudah dikasih ya. Nilai G-nya ada. Lagi-lagi tolong perhatikan satuan ya. Ini satuannya harus diperhatikan ya. Lagi-lagi homogenitas dari satuan ketika menyelesaikan sebuah persamaan harus diperhatikan. Rho-nya sama dengan 0,25 dari soal, ya rho ininya juga dari soal, D-nya 0,02 diameternya, ya CD-nya 10, rho-nya 1, dapat settling velocity-nya 2,1 cm per second. Score velocity persamaannya ini untuk yang grid, ya 8 dikali 0,06, 2,61 kali rho-nya 1 ini ya, ini rho-nya grid. 9 dikali G 980 dikali dengan apa 0,02 itu D ya, dibagi dengan 0,03 dapat skor velocity untuk grid itu 23 cm per second ya. Untuk organik material sama ya, tinggal dimasukkan persamaannya, yang berbeda hanya densitasnya saja ya. Kalau ini kan 1,1 ya, berbedanya dari situ saja ya. Nanti kita dapat skor velocity-nya adalah 5,6 cm per second. Coba perhatikan skor velocity-nya ya. Jadi skor velocity-nya 5,6, ini kurang lebih velocity ya. Jadi kecepatan saluran itu nggak boleh lewat dari sini. Kalau lewat dari sini salurannya, maka akan ada gerusan di dasar. Ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Saya pikir cukup sampai sini dulu kali ya, karena udah nanti mateng nanti ya. Saya kasih soal ini ya. Ada 2 soal ya, tapi nanti silakan dibaca, dibahas, dipelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan minggu depan kita bahas ya. Karena ini cukup panjang detail. Nanti PDF-nya saya kirim via Bu Wulan. Nanti silakan dipelajari pembahasannya minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak kan yang di sini tuh skor velocity-nya tuh udah jauh lebih besar daripada yang si settling velocity-nya kan. Ya. Nah, biar bisa diperkecilnya caranya gimana, Pak? Yang mananya nih? Dua skor velocity-nya biar bisa. Oh, ini sebetulnya gini. Saya paham. Kita belum pada bicara
desain sebetulnya ini ya. Ini hanya menganalisis berapa settling velocity-nya dan score velocity-nya. Kita belum pada merancang kecepatan aliran air, atau kalau di parameter desain itu yang namanya apa? Taruh saya balik dulu. Nah, ini ada yang namanya overflow rate. Ya. Nah, nanti ini yang kita desain. Jadi kita belum masuk desain sebetulnya. Kita hanya menganalisis berapa score velocity dan settling velocity, ya. Kenapa? Jadi intinya apa? Nanti ketika merancang kecepatan horizontalnya atau overflow rate-nya itu tidak boleh melebihi dari ini. Karena kalau melebihi dari ini, maka yang akan terjadi adalah penggerusan si grid maupun dari organik material. Jadi itu yang harus kita jaga. Gitu, kita belum desain ya, kita baru memahami ada settling velocity, ada score velocity.